pasien diabetes ingin berpuasa karena dia sebagai umat muslim ya juga berhak punya kewajiban untuk berpuasa. Betul sekali. Tapi daripada kondisi-kondisi khusus ini keringat dingin, dia pusing geliyengan, terus kayak mual kayak gitu ya, atau nggak kuat lagi gitu, gemeteran, berdebar-debar. Ya. Udah jam berapapun itu harus dibuka, Dok. Jam berapapun. Halo Sobat Sehat semuanya, kembali lagi ketemu dengan kami, Dr. Aisyah, spesialis anak. Saya Dr. Akbar dari penyakit dalam. Oke, di edisi bulan Ramadan yang spesial ini, Marhaban ya Ramadan, kita akan bahas tentang bagaimana orang dengan diabetes atau diabetesi berpuasa ya di bulan Ramadan. Iya. Bisa. Oke, sebelumnya saya ingetin lagi ya buat teman-teman Sobat Sehat semuanya untuk follow, like, dan subscribe semua akun kami yang ada di TikTok, di Instagram, maupun di YouTube. Akunnya ada di ngobrol.sehat. Ya, nanti searching ngobrol.sehat, TikTok, IG, dan juga YouTube. Semuanya sama ya. Jangan lupa untuk komen pembahasan apa sih yang mau kita bahas selanjutnya. Sip, jangan lupa klik subscribe juga ya, biar kita lebih semangat lagi untuk konten di episode berikutnya. Oke. Ayo kita lanjut bahas ya. Topiknya ya dok ya, Oke. masalah topik ini mungkin kita akan bahas dari segi dewasa dan juga segi anak ya dok. Seperti karena tagline kita kan adalah membahas masalah kesehatan dari anak sampai dewasa. Oke, dok. Ini sangat menarik sekali ya dok untuk tema DM, diabetes. Ini kan banyak banget pasien-pasien diabetes ingin berpuasa karena dia sebagai umat muslim ya juga berhak punya kewajiban untuk berpuasa. Betul sekali. Tapi daripada kondisi-kondisi khusus ini mereka harus ada tips and triknya ya. Jadi yang pertama itu dok, kalau dari segi idealnya secara medis bahwa 1 sampai 2 bulan sebelum berpuasa itu mereka harus kontrol ke dokter untuk dilakukan assessment. Assessment itu penilaian. Penilaian ini kira-kira dengan gula darah, riwayat gula darah seperti ini, riwayat kolesterol seperti ini, terus pengobatannya seberapa, itu kira-kira ini pasien ini masuk ke kategori yang mana? Yang low risk, yang medium, atau yang high risk. Berarti ada yang resiko rendah, sedang, sama tinggi dok? Iya. Nah itu maksudnya apa dok? Bedanya apa? Jadi nanti apakah dia ini bisa bertahan puasa full setengahnya saja, atau memang tidak bisa puasa karena rentan hipoglikemik. Karena kan kita tahu bahwa hipoglikemik ini juga sangat berbahaya ya dok, karena bisa menyebabkan kematian yang cepat, kematian jaringan otak yang cepat jika tidak tertolongi. Ya. Hipoglikemik itu adalah kadar gula darah yang rendah ya dok ya? Batasnya berapa dok? Jadi kurang dari 70 ya dok ya. Tapi kadang kalau misalnya di bawah itu 40 itu tuh udah dengan penurunan kesadaran, dengan keringat dingin gitu. Itu udah gejala-gejala seperti itu ya, itu harus segera dibawa ke IGD ya secepatnya. Nah, jadi kita menghindari yang namanya hipoglikemik tadi dok, karena bahayanya daripada usia tua, hipoglikemik berulang itu kan menyebabkan oksigen di otak berkurang, nutrisi di otak berkurang, hingga menyebabkan kematian jaringan otak. Dan bisa membuat catatan dong, dan juga bisa koma dan semacamnya. Jadi yang berbahaya. Jadi bagi kalian yang punya orang tua atau kakak, adik, atau saudara yang memang sebelumnya berobat rutin ke diabetes atau ke penyakit dalam ya, untuk melakukan asesmen nih minimal 1 bulan, ataupun kalau mepet banget nih dok ya, seminggu sebelumnya dia nggak apa-apa. Yang penting sempetin untuk datang ke dokter untuk di asesmen, untuk dilakukan penilaian ya dok ya. Jadi pentingnya untuk mengetahui, oh bisa mas, ini low risk kok, ini medium ataupun yang high risk. Yang high risk ini yang benar-benar harus diwaspadai. Gitu ya. Jadi setelah itu ya dok, setelah di asesmen dapat nih dok yang kategori yang mana nih. Tapi bukan berarti dia aman 100% juga. Jadi ada pilar-pilarnya yang harus dia lalui. Misalnya dok, misalnya nih masuknya kategori medium gitu, terus harus gimana? Harusnya ya kalau kategori medium ataupun low risk kan bisa berpuasa dengan seperti biasa. Tapi ya pertama pola makannya bagaimana? Pertama adalah asesmen, terus dietnya ya, terus kalau sahur nanti dia didahului dengan snack, lalu makan besar mendekati imsak, setelah imsak juga ada snack lagi supaya asupan gula itu tercukupi ya. Tapi juga
dalam batas range yang normal. Ya. Nah tadi dok, menariknya seperti yang kita jelaskan di episode mungkin sebelumnya ya, bahwa yang pilihan makanan yang pada sahur itu indeks glikemik rendah atau yang polisakarida atau karbohidrat kompleks. Dok, seperti beras ubi, merah ya dok? Iya, beras merah, ubi, terus jagung, saripati, gitu-gitu yang dilepasnya itu secara bertahap. Jadi kenyangnya akan lebih lama, bertahannya lebih lama. Okay. Itu dari aspek makanan dok. Ya. Kalau nanti dari aspek aktivitas fisik, olahraga juga sebaiknya dilakukan dengan kemampuan masing-masing. Jadi kita nggak bisa nih olahraga paling bagus itu olahraga berenang atau olahraga senam, nggak bisa. Kita harus sesuaikan dengan kemampuan individual. masing-masing. Iya, disarankan itu waktu yang menjelang berbuka ya. Iya, benar. Karena setelah berolahraga keluar tuh endorfin-endorfinnya, energinya juga ya. Habis itu langsung bisa makan, jadi nggak lemes gitu. Iya. Mungkin nggak dok, orang dibatasi lagi puasa terus terjadi hiperglikemi? Iya, gimana benar. dok? Jadi kita masih dalam bentuk makanan tadi ya dok ya, dari pilar makanan. Ketika diabetes puasa bisa hiperglikemi bisa karena dehidrasi. Ya, karena dehidrasi dia tidak mencukupi cairannya ya, 1,5 sampai 2 liter atau ini pada pasien normal ya dok ya, bukan pasien yang ada gangguan ginjal ya. Kalau ada gangguan ginjal nanti disesuaikan lagi ya, gangguan ginjal atau gangguan jantung gitu sesuaikan lagi. Tapi yang jelas bisa hiperglikemi ketika dia dehidrasi ya, itu bisa terjadi. Makanya asupan cairannya, makanannya itu harus benar-benar diperhatikan dok, dari cara, menu sampai jumlah ya. Nah itu dari yang makanan. Yang ketiga adalah obat-obatan dok. Jadi kalau obat-obatan itu bagaimana kita sebagai dokter dan juga pasien harus kontrol ke dokter. Karena apa? Karena ada penyesuaian dosis. Nah ya. itu karena mungkin yang dia gunakan adalah obat yang penyesuaian dosis. Biasanya 3 kali, terus tiba-tiba kan cuma boleh kan 2 kali buka sama sahur. Nah gimana tuh? Apakah 2/3-nya dikonsumsi dibuka, 1/3-nya dikonsumsi di sahur? Satu lagi yang kapan gitu ya? Jadi kan 2/3 sama 1/3 gitu. Mungkin akan dipindahkan. Ada jenis obat yang perlu penyesuaian dosis, ada juga yang tidak dok. Nah ngomong-ngomong tentang riwayat glukosa nih teman-teman yang sobat sehat yang mengalami diabetes tentunya harus bisa melakukan pemantauan glukosa mandiri di rumah ya dok ya. Nah itu namanya alat glukometer ya dok, atau GDS stick nama awamnya ya. Jadi itu ada satu sebaiknya punya ya dok ya, karena orang diabetes itu dianjurkan untuk selalu melakukan pemantauan gula darah, apalagi dalam kondisi berpuasa gitu. Karena dalam kondisi berpuasa takutnya tadi kan kadar gula darahnya bisa anjlok langsung ke terlalu rendah, atau kalau dehidrasi bisa terlalu tinggi. Nah hentikan puasanya jika kadar gula darah kurang dari 70 ya dok ya. Atau dengan gejala dok, atau dengan gejala lemes gini, gitu ya. 70 dia nggak lemes, is oke gitu ya dok ya. Tapi kalau dengan keringat dingin, dia pusing geliyengan, terus kayak mual kayak gitu ya, atau nggak kuat lagi gitu, gemeteran, berdebar-debar, udah jam berapapun itu harus dibuka dok. Jam berapapun. Misalnya nih beduknya jam 5:30, itu jam 5 gitu ya. Udah dibuka aja. Jam saat itu berkeluhan harus dibuka, kata ahli diabetes ya dok ya, yang SPD KMD. Karena apa? Karena setengah jam itu menunggu terlalu lama misalnya nanti bisa bahaya. Karena Allah tuh pasti memberikan keringanan ya dok untuk orang-orang yang memang tidak mampu. Yang penting sudah berusaha. Yang penting sudah berusaha. Oke. Nah ini dok, kalau kan dewasa nih dok, karena tagline kita anak dan dewasa, saya nggak adil dong kalau masa nggak nanya ke pihak yang bagian anak ya, karena kita tahu ya dok bahwa kasus saat ini sedang marak 70 kali lipat ya. Jadi ini menjadi terkhawatir sendiri kayak orang tua yang bapak 3 anak ya, jadi memang harus diperhatikan juga untuk anak-anak kita ke depannya. Nah kalau untuk anak-anak ini kan sudah mulai bisa puasa nih dok. Nah untuk pasien-pasien yang ada diabetes, mungkin anak diabetes, itu bagaimana dok pendekatannya? Ya sebenarnya prinsipnya sama ya dok, sama orang dewasa, tetap harus sahur, harus berbuka, terus jangan pernah ketinggalan sahur ya dok. Ya betul, jangan sampai ketinggalan sahur. Kalaupun ketinggalan sahur, mendingan nggak usah puasa dulu ya dok ya. Karena untuk anak-anak dengan diabetes itu disarankan sahurnya aja mepet ke jam imsak, supaya apa? Supaya waktu berpuasanya tidak terlampau lama. Karena kalau misal puasanya terlampau 14 jam itu nanti tubuh akan merombak energi dari lemak dan protein. Yang itu bisa berbahaya, bisa sampai ke kondisi yang ketoasidosis diabetikum. Jadi mengubah energinya dari keton gitu. Nah itu adalah salah satu kegawatan dari diabetes. Nah biasanya anak-anak ya diabetes itu kalau misalnya dia tidak teratur minum obat
atau tidak teratur menginjeksi insulin, karena sebagian besar anak-anak yang menderita diabetes itu diabetesnya tipe 1 ya. Karena anak-anak mayoritas adalah diabetes tipe 1, jadi dia tidak bisa memproduksi insulin karena kondisi autoimun, otomatis kan dia harus injeksi insulin terus. Nah, kalau misalnya dia kelupaan untuk injeksi insulin, maka bisa jadi dia tadi ya terjadi kondisi yang ketoasidosis diabetikum, atau misalnya dia tidak sering melakukan pemeriksaan monitoring gula darah, itu juga bisa bahaya gitu. Untuk pada dewasa sih tergantung kondisi ya dok ya, bisa jamnya itu 2 kali ya. Kalau misalnya dia sampai, karena kan kalau kita menyiksa dia untuk cek over, kan idealnya sampai 7 kali. Kalau pada orang-orang yang high risk itu kan kasihan ya. Kasihan juga ya, sebelum makan sudah makan kan. ya sama. Jadi kalau dia terkontrol baik ya cukup sekali aja ya. Jam berapa dok yang disarankan? Misalnya setelah berbuka, terus sebelum tidur ya. Kalau pas puasa juga sebaiknya dicek juga ya. Misalnya dalam kondisi yang aduh kok lemes ya, kok keringat dingin gitu, segera dicek aja, siapa tahu misalnya kadar gula darah kurang dari 70 atau bahkan kurang dari 40, tapi memang didukung dengan gejala klinis ya. Jadi misalnya gula darahnya 70 nih, tapi masih fit-fit aja, kuat-kuat aja, yang bisa mengukur adalah diri sendiri ya. Jadi jangan memaksakan diri sendiri. Kalau memang misalnya lemes atau memang tidak kuat, ya sudah dibatalkan saja. Jam gitu. berapapun ya dok. Jam berapapun. Dan jangan lupa untuk tetap melakukan aktivitas fisik selama berpuasa. Yang ringan-ringan aja, nggak usah yang terlalu berat ya dok ya. Iya. Menunya, menu saat sahur dan berbuka. Jangan lupa juga selain karbohidrat juga perlu protein, lemak, dan juga vitamin dan mineral. Oke. Cukupi cairan jangan lupa dok. Oh iya, cukupi cairan sesuai dengan berapa dok dalam sehari? 2-4 liter kalau udah orang dewasa, dan juga untuk anak-anak akan disesuaikan pada kondisi-kondisi tertentu seperti orang dengan ginjal, gangguan jantung juga harus sesuai dengan kebutuhan. Oke, berarti semuanya memang perlu dikonsultasikan dengan dokter untuk menilai ya, untuk menilai. Jangan lupa mengenai diri. Betul, kira-kira 1 bulan sebelumnya atau selambat-lambatnya adalah 1 minggu sebelumnya untuk konsultasi. Kalau orang dewasa ke dokter spesialis penyakit dalam, kalau anak-anak ya ke dokter anak ya dok ya. Oke, kayaknya itu aja. Semoga puasanya dimudahkan, lancar, penyakitnya terkontrol dengan baik. Ya. Happy dan kita menyambut Ramadan dengan riang gembira dan perasaan yang bersyukur. Oke. Mungkin untuk episode kali ini kita cukupkan ya dok ya. Yep. Oke, teman-teman boleh ketik di kolom komentar kalau ada pertanyaan atau masukan nih buat saya dan Dr. Akbar, misalnya ngomongnya kecepatan dok, atau dok bahasnya kurang ke arah sini nih, kayak gitu-gitu ya. Silahkan, kami seneng banget kalau misalnya teman-teman mau komentar nih supaya kita ada masukan juga. Iya, benar. Jangan lupa like dan subscribe ya. Ya, komen dan share video ini ke kolega, saudara, atau siapapun yang membutuhkan informasi, karena kita di sini ngobrol sehat akan membahas masalah dari anak sampai dewasa. Saya Dr. Akbar penyakit dalam, dan saya Dr. Aisyah spesialis anak. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.